Jaminan sosial berkedok asuransi, bahkan lebih jahat dari asuransi. BPJS Kesehatan namanya. Apa yang Anda pikirkan dengan kata jaminan? Tentu, namanya jaminan kaitannya dengan hak yang diberikan 100%. Bukan seperti mekanisme asuransi, di mana rakyat dipaksa bayar untuk membiayai sesama rakyat lainnya. Di mana letak jaminannya? Jangan-jangan selama ini kita ditipu negara? Maka tak aneh, kini bertebaran anekdot rakyat miskin dilarang sakit. Tanda carut-marut raport merah dunia kesehatan Indonesia. Apalagi munculnya RUU Omnibus Law di bidang kesehatan, RUU Kesehatan, di mana syarat dengan liberalisasi dan kepentingan asing. Banyak kalangan mengkritisi RUU ini, terutama Organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Tapi tetap saja, DPR dan pemerintah ngotot sahkan RUU ini. Kenapa ya? Apa ini upaya lepas tangan pemerintah dalam mengurus kesehatan rakyatnya? Rakyat dipaksa membayar iuran BPJS. Jika tidak akan mendapatkan pelayanan. Jika nunggak membayar, mereka pun dikenai denda. Jika terus menunggak, pelayanan bisa dihentikan. Lalu, negara hadir untuk apa? Apa untuk memeras rakyat demi memuaskan nafsu oligarki? Inilah dampak diterapkannya paham demokrasi kapitalisme di negeri ini, di mana relasi rakyat dengan penguasa hanya sebatas jual beli. Lihat bagaimana BPJS Kesehatan berprinsip melayani berdasarkan kemampuan bayar peserta. Muncul istilah kelas 1, 2, dan 3. Di mana tanggung jawab negara? Bukankah kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara? Rakyat yang punya uang dapat fasilitas mewah dan cepat. Berbeda dengan rakyat miskin yang harus antri berjam-jam dan fasilitas rata-rata. Berbeda dengan jaminan kesehatan dalam Islam. Islam mewajibkan negara menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan oleh rakyat. Karena hadirnya negara adalah untuk mengurusi, melindungi, dan mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, imam, penguasa, adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Dalam Islam, jaminan kesehatan memiliki 3 sifat, yaitu pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara. Ketiga sifat ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menjabat sebagai kepala negara dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Rasulullah SAW pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya yang bernama Ubay. Bukti kedua, saat Nabi SAW mendapatkan hadiah dokter dari Mukaukis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. Artinya, Rasulullah SAW yang bertindak sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab mengurusi rakyatnya kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta maupun kepada rakyatnya sendiri. Mungkin Anda bertanya-tanya, jaminan kesehatan seperti ini tentu membutuhkan dana yang besar. Dari mana negara mendapatkannya? Inilah khilafah, model negara Islam yang berbeda jauh dengan negara demokrasi saat ini. Lewat APBN syariah, negara akan mendapatkan pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak, dan gas. Semua dikelola dengan prinsip syariah. Haram hukumnya diserahkan pada asing, sebagaimana yang kita lihat saat ini, diobral murah dengan dalih pemasukan negara. Alhasil, jaminan kesehatan dalam Islam hanya bisa terwujud jika ada negara Islam. Kuncinya, mau tidak negeri ini menerapkan syariah Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Kalau tidak, carut marut dunia kesehatan tak akan pernah sirna. Percayalah.